Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan membahas tentang budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif pada mata pelajaran informatika kelas 12. Oke, kita lanjut. Budaya kerja itu apa? Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu definisi dari budaya kerja. Ya. Jadi supaya kedepannya kalian ada gambaran. Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap, menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Ya, itu adalah definisi atau pengertian dari budaya kerja. Kita lanjut. Nah, lalu kita akan bahas tentang tipe budaya kerja. Tipe budaya kerja, ada beberapa tipe budaya kerja. Nah, yang akan Bapak paparkan satu persatu. Ya, kita lanjut. Yang pertama adalah tipe budaya kerja, yaitu budaya pasar. Pasar di sini dalam artian adalah sebuah suasana atau lingkungan kantor yang menekankan pada budaya pasar yang berlandaskan pada persaingan, lingkungan kerja berbasis hasil akhir. Nah, di sini hasil akhir yang dilihat ya, atau produknya. Menekankan penyelesaian pekerjaan dengan tuntas. Pegawai sangat kompetitif dan fokus pada tujuan akhir. Nah, di sini pegawai sangat kompetitif itu maksudnya adalah sama karyawan atau antar karyawan itu memiliki jiwa saing atau perlombaan. Ya, bagaimana caranya supaya menjadi best of the best atau yang terbaik. Lalu yang selanjutnya adalah pimpinan. Pemimpin dianggap sebagai poros penggerak yang tegas sekaligus rival. Nah, maksud rival di sini adalah seperti saingan, namun sifatnya adalah positif ya, sebagai motivasi bagi kita untuk menyaingi, melebihi atau melampaui rival kita tersebut. Ya, jadi di sini pimpinan adalah dianggap sebagai rival. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah budaya hierarki. Nah, hierarki di sini dalam artian adalah budaya yang terstruktur ya, dari hulu ke hilir. Cirinya adalah memiliki lingkungan kerja yang formal dan terstruktur. Tujuan jangka panjangnya adalah stabilitas dan hasil yang diraih melalui efisiensi dan penyelesaian tugas-tugas dengan lancar. Lalu yang selanjutnya adalah pihak manajemen personil harus menjamin pekerjaan dan prediksi yang mungkin terjadi. Ya, itu ada beberapa contohnya. Dan selanjutnya adalah faktor yang berkaitan dengan budaya hierarki. Yang pertama adalah aturan dan kebijakan formal yang membuat organisasi kokoh. Ya, di sini kebijakan formal adalah kebijakan atau keputusan bersama ya, yang akan membuat perusahaan atau organisasi tersebut kokoh atau kuat ataupun solid dengan adanya aturan dan kebijaksanaan formal tersebut. Yang kedua adalah keputusan dibuat berdasarkan prosedur. Nah, prosedur. Nah, di sini kan sudah disebutkan adalah hierarki ya, terstruktur dari hulu ke hilir. Jadi semua keputusan yang dibuat itu berdasarkan prosedur. Misalkan suatu bidang divisi memiliki ide atau sebuah rencana, itu harus diajukan kepada pimpinan, lalu ke bagian pimpinan lebih atas lagi atau pimpinan tertinggi, lalu sampai ke tangan direktur ya. Jadi sesuai prosedur, tidak semena-mena atau tidak seenaknya kita mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, menjaga organisasi agar berfungsi sebagai mestinya. Sangat penting. Ya, di sini menjaga organisasi agar berfungsi sebagai mestinya. Ya, bisa dibilang ini juga sesuai dengan prosedur. Jadi organisasi itu berfungsi sebagai mestinya sesuai dengan SOP yang ada atau standar prosedur yang ada.
Lalu yang keempat adalah pimpinan bangga akan koordinasi dan organisasi yang efisien. Lagi-lagi karena di terstruktur, maka harus adanya koordinasi dan organisasi yang efisien. Jadi bagaimana mengatur sebuah rencana yang telah disusun lalu dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki dengan efisien. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu budaya klan. Nah, berbeda dengan budaya hierarki ya. Budaya klan menumbuhkan lingkungan kerja yang ramah. Jadi klan itu adalah seperti keluarga atau kelompok yang bersatu, ya hampir disebut dengan keluarga lah, keluarga besar ya. Cirinya adalah menumbuhkan lingkungan kerja yang ramah ya. Orang-orang yang bekerja memiliki banyak kesamaan dan hampir serupa dengan sebuah keluarga besar. Yang tadi Bapak sebutkan, klan itu hampir dengan sebuah keluarga ya. Pemimpin dianggap sebagai mentor atau bahkan sosok ayah. Jadi pimpinan itu dianggap sebagai mentor atau sosok ayah, bukan sebagai pimpinan yang diktator atau yang sebagai pemimpin yang suka merintah-merintah ya. Lalu dipersatukan oleh kesetiaan dan tradisi. Yang selanjutnya adalah semua staf terlibat secara aktif dalam berbagai proyek dan pengambilan keputusan. Jadi memang di sini memang ada prosedurnya ya. Namun di sini hampir semua staf yang ada itu terlibat dalam berbagai proyek dan keputusan. Jadi tidak hanya di tangan pimpinan saja. Jadi di sini dimusyawarahkan bersama lalu diambil keputusan. Oke. Jadi budaya klan itu seperti ini. Lanjut. Yang keempat. Ini adalah yang keempat ya. Budaya adokrasi. Lingkungan kerja yang dinamis dan kreatif. Pemimpin tampil sebagai sosok inovator dan pengambil resiko. Pegawai berani menghadapi tantangan. Di sini ciri-ciri dari budaya adokrasi. Ini Bapak salah ketik, harusnya yang keempat ya. Lalu yang keempat, percobaan dan inovasi menjadi pemersatu dalam organisasi. Keunggulan ditekankan dengan tujuan jangka panjang untuk menumbuhkan dan menciptakan sesuatu yang baru. Kehadiran produk, barang atau jasa baru dilihat sebatas sebuah kesuksesan. Organisasi mengedepankan inisiatif dan kebebasan individu. Nah, itu adalah ciri dari budaya adokrasi ya. Budaya yang menekankan tentang keunggulan. Jadi di sini benar-benar lingkungan yang kerja dinamis dan kreatif dituntut bagaimana caranya karyawan tersebut harus berpikir keras untuk menciptakan ide-ide baru dan kreatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri perusahaan dengan budaya kerja positif. Nah, yang tadi adalah tipe budaya kerja, yang sekarang adalah ciri perusahaan dengan budaya kerja positif. Oke. Nah, lanjut. Cirinya yang pertama adalah lingkungan kerja produktif. Nah, maksudnya adalah pegawai merasa senang dan menikmati suasana saat bekerja sebagai tanda bahwa nyaman dengan suasana kantor yang kondusif. Adanya kecemasan dan intimidasi justru malah menandakan sebaliknya, bahwa pegawai takut dan merasa tidak nyaman berada di lingkungan kantor. Nah, lingkungan kerja yang produktif. Di sini adalah suasana saat bekerja yang nyaman ya. Suasananya kondusif sehingga karyawan merasa nyaman, lalu dengan pemikiran yang tenang dapat bekerja dengan maksimal. Berbeda dengan misalkan karyawan yang berada di bawah tekanan atau intimidasi, justru membuat mereka itu tidak nyaman dan merasa stres dan tidak berpikir dengan jernih atau tidak tenang. Oke, selanjutnya yang kedua, komunikasi yang terbuka. Sudah bukan rahasia lagi bahwa politik kantor biasanya menyebabkan suasana dan budaya kerja menjadi sangat tidak kondusif. Jika pegawai
bisa menciptakan komunikasi jujur, terbuka terhadap feedback, serta bahu-membahu untuk menyelesaikan suatu masalah, menandakan budaya yang positif di suatu organisasi telah tercapai. Jadi di sini harus ada komunikasi yang baik dan jujur. Jangan sampai tanpa ada komunikasi yang baik dan jujur akan terjadi perpecahan atau miskomunikasi atau salah paham atau membuat keputusan dengan tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu. Itu akan menjadi sebuah masalah yang nantinya akan berbuah ke masalah besar. Jadi bukannya kita menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dengan adanya miskomunikasi atau salah paham. Oke, yang ketiga kita lanjut. Suasana yang seru. Tidak ada salahnya untuk sesekali tertawa bersama dan menikmati candaan di tengah-tengah penatnya bekerja. Dengan begini, pegawai bisa merasa rileks dan tidak stres dibandingkan mereka yang hanya serius bekerja selama sadar. Di sini tidak ada salahnya ya. Jadi suasana kerja yang santai atau nyantai, tapi tetap dengan fokus pada pekerjaan masing-masing, dengan sesekali bercanda, tertawa. Ya, jadi jangan terlalu dianggap serius banget, harus relax, tenang, jadi membuat suasana lebih hidup dan seru. Namun ya perlu ditekankan lagi bahwa pekerjaan yang sedang ia pegang ya harus diselesaikan. Jadi ini hanya untuk membuat pikiran kita atau suasana menjadi relax. Jadi ini salah satu contoh dari perusahaan kerja yang memiliki budaya kerja yang positif. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ada penghargaan dan motivasi. Setiap individu di dalam organisasi sudah bekerja keras untuk mencapai target. Tidak ada salahnya untuk memberikan penghargaan dan motivasi berupa bonus. Nah, jelas di sini kalau misalkan kita atau sebagai pimpinan yang harusnya mengerti dengan keadaan pegawai. Jadi mereka atau pegawai itu harus diberikan motivasi ya, bisa berupa bonus, penghargaan, dan di sini promosi, sertifikat atau hadiah lainnya kepada pegawai yang sudah berjasa bagi perusahaan sehingga pegawai akan merasa dihargai. Ini penting ya. Jadi pegawai tersebut dengan kerja kerasnya setelah goal atau mencapai tujuan berhasil, jika pimpinan memberikan motivasi atau bonus penghargaan, pegawai tersebut akan merasa dihargai. Efeknya atau dampaknya adalah setelah satu proyek selesai, dia akan selalu bersemangat untuk proyek-proyek selanjutnya. Jadi jika pegawai tersebut merasa dihargai, ya proyek selanjutnya ya pasti akan menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah kerjasama yang baik. Bukannya tidak mungkin terdapat anggota tim yang menggunakan cara kotor untuk mendapatkan kesuksesannya sendiri. Budaya kerja yang baik diharapkan bisa mengurangi pegawai seperti ini dan malah mendorong mereka untuk membangun tim dengan kerjasama yang baik. Jadi terkadang kalau misalkan di dunia usaha atau bisnis atau perkantoran ya, terkadang ya memang yang ada yang disebut dengan cari muka dan lain sebagainya. Itu hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa mementingkan rekan yang lain. Jadi mengejar kesuksesannya sendiri. Harusnya jadi perusahaan yang memiliki budaya kerja positif itu harus memiliki ciri kerjasama yang baik. Jadi antara sesama pegawai atau sesama karyawan dengan pimpinan atau kepala staf dan lain sebagainya, itu harus memiliki kerjasama yang baik. Jangan sampai memaksakan ego masing-masing sehingga tujuan yang sudah disusun atau direncanakan akan terkendala atau tidak tercapai. Jadi kerjasama yang baik itu juga penting. Nah, itu adalah beberapa contoh atau ciri dari perusahaan yang mempunyai budaya kerja yang positif. Oke. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari materi terakhir ya di kelas 12 di minggu depan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini dari Bapak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti. Jika ada pertanyaan, boleh
boleh kalian tanyakan di WA group atau mungkin bisa japri ke Bapak langsung. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.